Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mata pelajaran IPA. Pekan kemarin kita telah membahas tentang kelistrikan pada sistem saraf. Setelah antum tahu bagaimana sistem saraf itu saling berkaitan, ya, saling menghubungkan energi, baik respon ataupun refleks. Saat ini kita akan membahas tentang susunan sistem saraf. Sistem saraf manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat ada otak dan sumsum lanjutan. Ada juga sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi adalah somatik, sadar, dan otonom, tidak sadar. Baik, kita pelajari lebih lanjut. Sistem saraf pusat. Yang pertama adalah otak. Ini adalah otak kalian ketika dilihat dari samping. Ya, ada otak tengah, sumsum lanjutan, sumsum tulang belakang itu yang di tulang belakang. Ini menyambung ke sumsum lanjutan atau kalau ke bawah ini ke sumsum tulang belakang. Ada otak besar, otak kecil, dan ini sumsum tulang belakang. Selanjutnya, sistem saraf pusat berfungsi sebagai pusat koordinasi. Sistem saraf pusat tersusun dari otak, sumsum lanjutan, dan sumsum tulang belakang. Otak terbagi atas otak besar, otak tengah, dan otak kecil. Antara otak dan sumsum tulang belakang terdapat sumsum lanjutan atau medula oblongata. Kok gini? Fun ya. Otak besar atau cerebrum. Otak besar berfungsi sebagai pusat pengendali berbagai aktivitas tubuh yang disadari, yaitu berpikir, kemauan, ingatan, mendengar, membau, bergerak, dan melihat. Otak tengah atau mesencephalon penghubung antara otak depan dan otak belakang. Selanjutnya adalah otak kecil, cerebellum, sebagai pusat keseimbangan tubuh dan koordinasi gerak. Setelah otak kecil, di bawahnya ada sumsum lanjutan atau disebut dengan bahasa ilmiahnya adalah medula oblongata. Sebagai pusat pengatur denyut jantung dan tekanan darah, gerak pernafasan, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, refleks menelan, muntah, batuk, dan bersin. Antum sudah mulai tahu ya fungsi-fungsi dari bagian-bagian saraf, yaitu mulai dari otak besar, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Ternyata batuk, bersin itu adalah yang mengatur sumsum lanjutan, ya, organ yang mengatur dalam tubuh kita. Sumsum tulang belakang, nama ilmiahnya adalah medula spinalis, untuk meneruskan jalannya impuls dari dan menuju otak serta gerak refleks. Setelah kita mempelajari sistem saraf pusat, kita sekarang akan mempelajari tentang sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan saraf penghubung antara saraf pusat dengan organ-organ tubuh. Sistem saraf tepi terdiri atas saraf sadar, somatik, dan saraf tidak sadar atau otonom. Ini adalah saraf di sebelah kanan video ini. Ada gambar saraf simpatik dan parasimpatik beserta fungsinya. Bisa antum lihat ya. Sebelah kiri adalah saraf parasimpatik. Fungsinya memperkecil pupil, memicu sekresi air liur, mempersempit bronkus paru-paru, memperlambat denyut jantung, memicu kerja lambung dan usus, memicu kerja pankreas, memicu kerja kantong empedu, dan yang terakhir memicu pengosongan kantong empedu. Sedangkan di sebelah kanan ada saraf simpatik. Fungsinya adalah memperbesar pupil, menghambat sekresi air liur, memperluas bronkiolus, mempercepat denyut jantung, menghambat kerja lambung dan usus, menghambat kerja pankreas, memicu pelepasan glukosa dari hati, menghambat kantong empedu, memicu kelenjar anak ginjal, dan yang terakhir adalah
menghambat pengosongan kandung kemih. Impuls saraf. Ada dua macam cara yang dilalui impuls, yaitu jalan panjang dan jalan pendek. Jalan panjang merupakan jalan impuls yang dikendalikan oleh otak, berupa kegiatan-kegiatan yang kita sadari. Jalan pendek ini terjadi pada gerak refleks. Gerak yang disadari, yaitu melalui reseptor, saraf sensorik, otak, saraf motor, dan efektor. Gerak refleks. Prosesnya dari reseptor, saraf sensori, sumsum tulang belakang, saraf motori, dan efektor. Ini jalan panjang ya. Ini kan contohnya. Jalur yang dilalui oleh rangsangan ketika terjadi gerak refleks. Contoh yang A, gambar A adalah paha yang tersentuh benda tajam. Tersentuh jarum, cerot gitu ya. Langsung menuju, nah dari sini menuju saraf sensori dari tulang belakang. Otak ya, maksudnya mualim. Dari otak menuju saraf motori atau neuron motori di sini gambarnya. Akhirnya mengakibatkan efektor. Ini adalah sumsum tulang belakang. Nah, yang B adalah lutut dipukul dengan palu, cetok gitu ya. Habis itu langsung refleks atau efektor namanya. Ini lebih panjang lagi. Nah, kalau tadi melalui otak, kalau ini melalui sumsum tulang belakang. Tapi ini kenapa gambarnya tidak ada melalui otak, atau sama aja ya ini. Ini adalah contoh gerak refleks. Gerak yang disadari tidak ada. Oke, kita lanjut. Oh, ternyata sudah ganti bab ya. Tapi kemarin mencukupkan, sudah ganti materi, cukupkan sampai situ saja biar tidak terlalu panjang materinya. Ada 5 slide yang harus antum catat. Mulai dari sini. Sistem saraf pusat, fungsi bagian-bagiannya, sistem saraf tepi, dan yang terakhir impuls saraf. Ya, silahkan dicatat dengan rapi. Ada 4 slide yang harus, ada 5 slide yang harus antum catat, dicatat dengan rapi. Silahkan digambar semaksimal mungkin. Kalau tidak bisa, silahkan antum di buku itu ada. Ini adalah peningkasan dari buku yang Mualim buat agar kalian lebih mudah dalam mempelajarinya. Jadi intisari dari buku Mualim ambil, taruh sini semua. Jadi ini sangat penting untuk antum catat sehingga antum bisa dengan mudah untuk mempelajari dan bisa hafal karena sudah dicatat. Ketika ilmu itu diikat akan lebih mudah untuk mempelajarinya. Ya, jadi antum punya 2 catatan, bisa lihat di YouTube, bisa lihat di buku catatan antum. Ketika antum menggambar itu akan lebih memberikan pemahaman yang lebih terhadap apa yang telah Mualim sampaikan pada video materi ini. Karena antum akan lebih mengetahui atau memahami bagian-bagian dalam gambar yang ada pada video ini. Jika antum bisa gambar, silahkan digambar. Ada nilai lebih untuk antum yang bisa menggambar. Di tugasnya dicatat yang rapi, kemudian difoto yang jelas, jangan sampai kebolak-balik atau buram, dan diupload ke link Google Form yang akan Mualim taruh di bawah video ini. Tetap semangat dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.